2 tahun yang lalu Arsy itu 2 tahun yang lalu Arsy itu kan 2 tahun yang lalu Arsy itu kan pernah jatuh yang dari Makibar. Jadi tulang ekornya itu belum udah di MRI, udah di ronsen waktu itu, tapi keadaannya baik-baik aja. Nah, karena Arsy ada masalah sedikit dengan kakinya, kan dia flat foot kan, jadi kayak sering jatuh, persis kayak aku waktu kecil gitu, sering jatuh. Akhirnya pas di Cina kemarin tuh kayak dia bilang, "Bun, ini aku sakit." Aku belum terlalu gimana kan, pas dia udah makin sakit, aku pikir loh, kok aku makin sakit ya. Pas pulang udah sampai kayak agak susah jalan. Terus kita MRI, kita cek, ternyata ada peradangan di tulang ekornya. Jadi alhamdulillah sih nggak apa yang aku lakuin, tinggal cuma terapi aja di apa kan sinar ya. Terapi aja. Fat food itu kayak gimana sih Arsy, yang dirasain sama Arsy apa? Jadi kayak gimana ya? Kalau flat food Itu kayak kalau jalan nggak seimbang. Makanya ini kan sekarang dia lagi turun 3 kilo, karena kalau misalnya dia semakin badannya berat badannya naik, dia akan lebih nggak seimbang lagi jalannya. Sekarang dia itu harus jaga badan. Iya. Ini kenapa nggak di sana dong? Tapi Aneh. sering jatuh pasti sih mungkin sering banget, dan biasanya tuh kan jatuhnya tuh kan kayak belakang aku duluan gitu kan. Nah makanya sering belakangnya itu yang sakit kan. Terus plus 2 tahun lalu itu, makanya sekarang jadi lebih meradang gitu. Sekarang yang Arsy rasain tuh apa? Ada masih rasa nyeri atau seperti apa? Masih sekarang kalau duduk terlalu lama, tapi kalau sekarang sih udah nggak. Kalau lagi berdiri sih Kalau duduk terlalu lama dia rasa kayak ginyut, tapi kalau enggak dia aman. Terapinya gimana pun kemarin pengobatannya? Terapinya kayak di sama dokter ortopedi ya. Jadi kayak disinar, terus ini ada kayak disinar, terus dipanasin gitu aja sih. Karena peradangan sama minum obat. Sinus juga kemarin. Ya, sinus juga itu. Enggak, ternyata alhamdulillah bukan sinus, mungkin karena kayaknya ada namanya adenoid gitu di sini, kayak ada kelenjar yang apa, tapi itu sih nggak masalah, nggak harus yang sampai dia di ini ya gitu. Yang memang aku agak concern adalah si tulang ekornya. Adenoid itu apa? Kayak kelenjar di belakang hidung gitu yang nutup saluran pernapasan, tapi itu buat untuk anak kecil Jadi lumayan bingung. sering. Iya. Tapi sekarang gimana Bunda kondisinya? Alhamdulillah Yang baik ya, Bunda. udah baik ya. Jadi lebih khawatir nggak sih pun, apalagi Arsy menjaga keseimbangan tuh rada susah katanya kan tadi. Iya, tapi kan dia ada terapi, terus dia juga olahraga gitu. Bukan yang jatuhnya gampang jatuh gitu enggak. Mungkin sebulan tulang ekornya rasa. kayak udah di sebulan mungkin ada 1 kali gitu, kayak slippet atau apa gitu. Tapi aku kecil gitu, tapi nanti seiringnya bertumbuh itu seimbangannya lebih bagus ya. Ini kan anak-anak ada sakit juga, terus harus menghadapi persoalan ini. Aduh, ini Gimana sih, Bunda? Penjelasannya seperti apa? Masya Allah, tahun ini tuh buat aku luar biasa banget gitu, karena ya alhamdulillah sih urusan tanah aku belum tahu ya, aku nggak mau bilang gini dulu. Tadinya kan aku pengen di sana kan, di tanahnya, tapi nggak jadi karena akhirnya dari pihak mereka menghubungi dan mencari solusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggu gitu, jangan setelah aku udah bergerak sampai sejauh ini baru begini kan juga sia-sia dong perjuangan aku kan. Maksud aku ya kalau emang bisa ketemu titik temu ya kenapa nggak dari kemarin sih gitu. Makanya ini kita kasih waktu, tapi kalau emang udah enggak ya udahlah kita terusin. Tapi kalau emang bisa ya capek juga kan ya kalau masalah ini ya. Apalagi aku lagi ngurusin mau penelitian gitu kan, kuliahku. Aku ngerasa kayak ini akan mundur lagi gitu, dan nggak mudah juga loh. Aku lagi mau penelitian nih, aku butuh turun ke banyak narasumber gitu. Jadi aku akan sibuk juga. Aku juga lagi ngurus beberapa hal gitu. Mereka solusi dari mereka apa? Belum tahu kan, masih bawa ketemu insya Allah lusa. Terus juga pengacara yang pengacara aku, jadi nanti baru aku bisa tahu apa hasilnya. Udah berapa lama sih Bun persoalan tanah ini sampai Kronologi awalnya mungkin. Kalau ini udah 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita tanah ini memiliki dua pemilik gitu kan. Tapi kan udah tahu, udah sama-sama, kok main ngejual sendiri kan, itu masalahnya kan. Jadi dan kita udah beberapa kali ketemu, udah ada penawaran ini itu. Nah makanya bisa sampai kalau masalah yang bener-bener
sebenarnya sih baru setahun ya, tapi kita komunikasi itu udah hampir 3 tahun. Pihak keduanya sendiri siapa bang? Kan ada 2 pemilik kan. Nah Iya, seperti kan apa? yang saya sekarang lagi gugat itu adalah si yang tanah yang punya bareng ini sama saya, yang gini ibaratnya ini tanah dimiliki sama 2 orang kan. Kalau zaman gak usah zaman dulu, zaman sekarang aja mafia tanah banyak banget ya gitu. Gara-gara ini yang DM aku tuh lebih kasihan lagi tahu, mereka sampai kayak Bun, kita tuh nggak punya uang apa-apa, kita mah udah bener-bener tanah kita hilang aja gitu ya kan, kasihan kan gitu. Nah ini kan aku ada 2 kepemilikan, ayo kita cari solusi. Aku juga bukan karena rasa aku juga milik terus ya udah lo harus keluar, ini punya aku aja kan, enggak. Ayo kita cari solusi, apapun yang kita hasilkan ya kita bagi 2 dong, nggak sendiri-sendiri gini gitu. Nah yang belinya juga, yang mau bangunnya juga, ini kan juga udah tahu tanah ini sekitar, dia mau bangun kan juga nggak bakalan berjalan kan gitu. Tapi ya ini makanya kita lagi nunggu solusinya apa dari mereka supaya kita sama-sama mencapai satu kan ini belum ketemu kan, dengan ketemu kan bisa tahu dan bisa lihat arahnya kemana. Dan Mereka sendiri jual dengan berbatas harga berapa, Bun? tenggang waktu sendiri berapa lama pun sampai pada akhirnya nanti final? Belum tahu lah, pokoknya kalau detail-detail gitunya ntar aku sama orang pengacara aku nggak boleh banyak ngomong, karena jangan bahas-bahas dulu karena kan ini udah ada pertemuan dia bilang, jadi kita ya udah nggak usah bahas terlalu jauh dulu, intinya yang penting ada solusi aja lah, capek juga. Penjelasannya pihak sendiri sana- untuk luasnya sendiri seberapa? Aku sih udah ke ranah hukum, aku udah sempet udah pakai legal, aku udah kesini sana sini gitu, udah berjalan. Tapi ya dengan namanya orang mau berusaha punya itikat baik ya kita kan coba tanya dulu apa sih dari kalian gimana gitu. Bun, Luas tanahnya mereka berapa, Bun? jual Luas dengan tanahnya, Bun? harga berapa? Ada aja. Lokasinya di mana? Kamu ya. Puluhan hektar Bun? Ada? Puluhan hektar? Ada lah udah. Bun, Bun, tapi mereka jual dengan harga berapa pun? Jangan lah, kasihan aku lah. Aku yang bilang Bun, tapi pihak sana memang punya sertifikat asli. nggak tahu. Udah, pokoknya intinya aku nggak begini loh. Aku dibilang udah, makanya kalian nanyanya ini. Aku nggak bisa ngomongin ini terlalu jauh dulu sampai aku bisa besok tahu apa yang akan terjadi di pertemuan itu. Kalau misalnya pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang baik ya kan percuma aku udah ngomongin kayak gini kan nggak bagus ya. Tapi kalau memang besok tidak ada itikat baik atau tidak ada titik temu yang baik ya baru nanti aku akan jelaskan sedetail-detailnya Bun, ya. ini tanah hadiah, tanah keluarga atau apa? Warisan. Warisan ya? Jangan papaku dulu baru pulang ke Indonesia. Jadi kan kita dulu tinggal di pulang kemana-mana kan karena Jember. papaku tugas. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh papaku emang beliin lah banyak tanah gitu ya. Tapi tanah zaman dulu kan ternyata ya gitulah ya, banyak yang kepemilikannya tuh. Iya. Si lawak satu nih lihat nih. Nggak bisa diam. Sama serkasinya mengalami kepitakan seperti apa Bu? Itu karena diserkasi juga musik sana. Sebenarnya itu tanah 30%, desertasi 70% ya. Ya, karena kalian nggak tahu. Ya, aku nggak mau jawab ini karena desertasi. Cuma aku baru tahu kenapa orang yang ambil kuliah S3 banyak yang botak ya. Ada buntu bercanda ya bercanda. Karena ternyata memang ya kalau salah satu profesornya ya Mbak, kalau mau lulus di sini ya perjuangannya nggak mudah gitu, nggak gampang kan. Ya Mbak. Siapa yang Tadi katanya enggak. Ini bercanda. Mana Bun? ini adalah anak lawak aku. Pitaknya sebelah mana Tapi Bun? di balik Liatin, Bun. Huru Hara ini Udah kan- nunggu dong ya kan. Rambutnya kayak anak muda. Dulu tapi sama Huru Hara ini kan ada Amina lucu juga. Aduh, Waduh, aku jadi bilang temuan sama- TikTok gimana tuh Bun? Aku Ceritanya. udah bilang sama Aurel, satu-satunya obat aku saat aku lagi stres adalah cucu-cucu yang bilang jadi kamu juga nomor satu. Jadi aku bilang Mau masuk lagi. kalau ketemu mereka tuh udah rasanya kayak hilang, apalagi dengan Akina yang gitu teriakin kita terus Cemburu kali. bukan guys, ini emang suka ngawak aja. Kalau nggak ada dia yang ngibur aku aduh ampun deh. Bun, hubungan anak-anak dan mas anak seperti apa nih? Aduh, Abang, The best. Aurel, Aziel, Sarah, Arsi, Arsya, cucu-cucu mereka yang support ya. Mereka yang selalu udahlah bunda jangan stres sama ayah, bunda jangan main, jangan ini, jangan itu, ayolah semangat. Tapi kalau aku mikir-mikir lagi, aku selalu mikir kayak apapun cobaannya, aku masih selalu bilang orang lain cobaannya banyak yang lebih berat kok gitu. Jadi Allah pasti ngasih aku cobaan yang sesuai dengan
jadi akunya terima gitu, karena kalau enggak Saya jadi jadi apalagi ada ini yang selalu bikin lawak, yang nggak pernah bikin bunda marah kan. iya selalu bikin nangis. Tapi Bu, kalau boleh tahu stres apa sih Bu gara-gara tanah ini lama-lama? Maksudnya Enggak, kan stresnya diulur-ulur stresnya adalah ini kan tanah warisan ya, yang ada 5 anak yang punya gitu. Jadi ya bukan stres tapi lebih ke gimana caranya kita harus memperjuangkan lah apa yang kita punya kan. Aku lebih stres ke kuliah aku sih sebenarnya. Aku takut kalau mundur lagi ya kapan mau selesainya kan. Jadi mudah-mudahan ya aku bisa penelitian supaya akhir tahun depan aku paling nggak udah bisa wisuda. Iya, jadi kamu tadinya yang udah banget apa joget-joget TikToknya segala macam gitu. Kamu sendiri cukup ini juga sih apa ini jalaninnya. Nah, ngikutin Amina banget karena perkembangannya dia tuh masya Allah banget ya gitu, bener-bener jogetnya apanya udah kayak, terus kalau salah dia kemarin aku tuh kalau ketemu dia udah 20 hari aku ke Cina nggak ketemu dia, tiba-tiba ketemu dia yang Genda lihat ya aku udah bisa joget kayak gini, Genda ini deh, Genda Aku udah bisa lawak tuh guys. Bu, ini kan mengisi waktu liburan anak selain di rumah di Cina, sehari-hari ngapain aja Bu di rumah sama anak-anak? ini mau ke Bali kan pembukaan Main, masak. Oh memang ngapain aja Asya? Kadang-kadang masak, kadang-kadang packing untuk ke Bali. masak enak nggak? Tapi paling enak masakan siapa? Yang enak masakan. Bunda. Kalau di Cinere aku masak apa aja yang aku masak ludes. Tapi dulu Bunda seringnya bikinnya nasi, udang sama daging terus. Ini bisa ngomong dicampur. Isi waktu liburannya ngapain Kamu aja? cita-citanya jadi apa sih? Jadi komentator sama presiden. Emang maunya ngomong aja. Gitu kan capek, menurut aku mau coba kali. Isi waktu liburannya ngapain aja Bu di rumah saat kalian di Cina? Kan aku ke Cina kemarin 20 hari. Kita nanjak gunung guys. Terus kita pulang dari Cina, aku ada urusan beberapa urusan. Terus kita mau ke Bali nanti karena mau ada pembukaan Redel sekalian Noel Hatta juga semua bareng. Udah. Bu, lokasinya itu mungkin di Dia. dekat sana juga ada yang bermasalah nggak sih Bu tanahnya atau? Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Emang Nggak satu tempat aja. banyak. Tapi luas tanah Bunda paling besar ya berapa hektar Bu lupa? Lumayan besar lah. Katanya udah ada rumah mewah yang dibangun pun Mau bikin pedal. Aduh, Daniel. Mau bikin lapangan pedal Bu. Dia kemarin ulang tahun ya, itu sempat ngobrolin mungkin sama satu keluarga untuk pembahasan pernikahan sama Sarah sendiri. Insya Allah kalau misalnya semua berjalan dengan lancar. Dengan lancar nikahnya. Kapan? Nggak tahu. Soalnya kan dia Sarah udah selesai kuliahnya. Dia Insya Allah S2-nya tahun ini sama Mas Anak sudahnya bareng. Insya Allah ya. Dan jadi alhamdulillah deh kalau udah selesai semua. Jadi rencananya rencana mungkin kapan ada? planningnya dua. Udah lah. Udah mulai printer? Udah dong. Udah mulai. Udah berapa persen Udah, Bu? kan harus Akhir tahun ini atau gimana Bu? aku yang heboh, yang repot aku sama Jenny ya. Kita Bakal yang kayak gimana setiap nih, ketemu kita begini gimana ya? Nanti gini udah kayak gitu kan. Tapi yang Karena waktu ulang kawinan dia, Aurel kan kita kayak ulang tahun. maksudnya nggak bareng-bareng gitu kan, sendiri. Yang ini kita kayak udah heboh Kompakan sendiri, gitu ya. udah heboh sendiri. Kan maunya gini ya, ada aja masalahnya kayak oke. Terus kita tapi terserah kalian ya gitu. Jadi udah nentuin tanggal ya Bunda? Hah? Udah nentuin tanggal Udah, pernikahan. udah. Depan yang TikTokan Akhir juga. tahun atau awal tahun Juga Bunda? mikirin itu ya. Ya kali ketemu TikTokan doang, Mbak. Bulan berapa Bun? Bulan berapa Bun? Akhir tahun Bun atau gimana? Spill dikit Bun. Gue support soal Mas Dani dong yang kemarin yang lagi ada poster sama Bunda Maya di YouTube. Enggak ya? Makasih ya guys, bye. Bang Arsul lagi. Bang Dadah guys. Oh,